Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena sekarang hidup saya dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Balai Bekuak, Hasrullah Rahman, Kenjo, MMPB Mancing Mania, Jahra Arpi Nindita, Aib Streaming, Lisna Queen Channel, Kuda Darat, nama gue Jai, Poker 007, Akbar 2641, Agil Mas Ali, Abdi Melaha, Agus apa ini ya? Agus JH apa ya namanya Ayin 5512, Kita Gamer, Ijai Tato, Mans 001, Hani Hani, Rizky Aditya Rizky, dan Husen Rumba Remata. Terus ada Gapai Kids, Bastian Gepeng, Equal dari Tuban, Iron 03, Latif Channel, The Mary Official, Story WhatsApp, Nadir Irsyad, Reni Hairiyadi, Daniel Reisa, Atan Gorontalo, Dede Ien, Putra Hamonangan, Sadia Oey, Nopi Aurianti, Siti Ajijah Silalahi, Mas Rashid, Pia Sintani, Marcel CR7, Palait Med Gaming Pro, Adang Jailani, dan terakhir Peter Prince. Baik, sebelum kita masuk ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Parasite, The Grey, salah ketap. Malam itu Jumat 1 Syuro 1478 Hijriah, terlihat sebuah makhluk berbentuk bulat mirip spora berjatuhan dari langit. Salah satu di antaranya mendatangi seorang pria yang lagi pingsan, entah habis mabok tai kotok atau kecubung. Yang jelas makhluk itu bergerak masuk ke dalam telinga si pria yang membuatnya langsung kejang-kejang. Anehnya setelah itu si pria langsung berdiri, berjalan mendatangi kerumunan orang-orang yang sedang asik dangdutan. Pria itu bergerak cepat seperti dikendalikan oleh sesuatu dan tiba-tiba beralih ke seorang kasir Indomaret bernama Suin yang dibuat pusing oleh seorang pembeli, kita sebut aja Rawun, yang ngotot ingin dilayani, padahal barang yang ingin dibelinya adalah daging gelonggongan yang seharusnya meminta label harga terlebih dahulu pada kasir khusus. Teguran Suin itu membuat si Rawun sakit hati, hingga saat Suin hendak pulang menggunakan sepeda listriknya, si Rawun mengikuti Suin dari belakang dengan menggunakan mobil kijang doyoknya. Suin sebenarnya masih bisa berdiri, tapi si Rawun yang masih belum puas langsung menikamnya dari belakang, membuat Suin langsung tergeletak tak berdaya. Masalahnya, makhluk berbentuk spora itu kebetulan lagi nongkrong di sana, dan seperti halnya di awal cerita, makhluk itu memasuki tubuh Suin melalui telinganya. Sial bagi si Rawun, niatnya mau memutilasi, tapi dia malah terbunuh dengan kepala dan dada yang terpotong. Besoknya, kasus itu pun ditangani pihak polisi, di mana orang yang menangani kasus itu adalah Detektif Chulmin, detektif yang pernah menangani kasus Suin saat Suin berusia 10 tahun. Jadi dulu saat Suin masih kecil, dia pernah mendapat di sebuah kasus berupa kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Tapi karena kasus itulah hubungan Chulmin dan Suin semakin dekat, bahkan Suin telah menganggap Chulmin sebagai pamannya sendiri. Suin yang baru sadar segera menceritakan awal mula kejadian mengapa dia sampai ditikam. 아저씨가 지금 그것 때문에 온 건데 너 괜찮아? 저를 차로 치고
칼로 Anehnya, meskipun baju Suin berlimpahan darahnya dan bisa dijadikan bukti penyerangan, tapi tak ditemukan luka sedikit pun di tubuhnya. Kalaupun ada, itu hanya singkayo dan bekas luka lama yang telah mengering. Yang lebih aneh lagi, si tersangka malah mati mengenaskan sehingga Suin mau tidak mau dicurigai sebagai pelakunya. Tapi Chulmin berjanji akan segera menanganinya dan memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Sebulan kemudian, seorang pria bernama Kang Wu mendatangi seorang bos ranginang sekaligus pimpinan geng besar bernama Cheoli. Entah apa alasannya, Kang Wu tiba-tiba mengeluarkan pisau lalu mencoba membunuh si pimpinan geng. Beruntung si pimpinan bisa menghindar, di mana para anak buah yang mengetahui pimpinannya terancam segera mengejar si Kang Wu. Setelah aman, dia pun ditelepon oleh Jongdo, pimpinan geng Mang Nani, salah satu geng yang menjadi saingan geng Cheoli. Dari pembicaraan mereka, kita jadi tahu kalau Kang Wu merupakan anggota geng Mang Nani yang diutus sang ketua untuk membunuh ketua geng Cheoli. Masalahnya, karena tugasnya itu diyakini justru menjadi incaran geng Cheoli. Demi keamanan, Kang Wu pun pulang ke rumah kakak perempuannya bernama Kyung Hee sambil tak lupa menanyakan tentang adiknya yaitu Jin Hee. Tapi Kyung Hee malah menjawab bahwa dia tidak mengenali Jin Hee. Membuat Kang Wu bingung, apalagi gelagat Kyung Hee terlihat sangat aneh. Curiga, jangan-jangan kakaknya menganut sekte sesat. Hal itu diperkuat ketika Kang Wu menemukan brosur acara kebaktian atau semacam sekte yang berkedok agama. Kang Wu juga menemukan ponsel Jin Hee yang telah rusak, maka kuat kemungkinan ada sesuatu yang telah menimpa pada adiknya itu. Selesai bekerja, Suin yang hendak pulang tiba-tiba merasakan telinganya berdengung saat pria paruh baya ini menaiki bis yang sama. Pria ini terus memandangi Suin seolah-olah mengenalinya. Karena tak nyaman, Suin memutuskan turun dari bis daripada nantinya kumah onam atau kenapa-napa. Di waktu yang sama, seorang pria hidung belang bertemu dengan seorang wanita cantik dan seksi. Anehnya, bukannya dibawa ke Oyo untuk si pria malah dibawa ke gedung kosong bekas pabrik Salempak yang mana di dalamnya sudah menunggu beberapa teman si wanita yang ternyata berniat akan memutilasi si pria. Jelas dong si pria ketakutan, apalagi si wanita yang berada di hadapannya tiba-tiba berubah jadi monster. Ini adalah tim The Grey, tim yang dibentuk untuk memusnahkan para manusia yang telah terinfeksi oleh parasit berbahaya. Salah satu monster ini coba melarikan diri, tapi dalam perjalanannya, si monster merasakan radar otaknya berdengung sebagai tanda adanya monster lain yang berada di dekatnya. Dan benar saja, monster itu ada di dalam mobil dalam keadaan terikat serta kepala yang ditutupi oleh penutup khusus. 동족인가? Tak lama kemudian, 더 내 거야. perkenalkan wanita berambut tukung ini namanya Choi Jun Kyung. Dia adalah pimpinan pasukan The Grey yang tadi menembak para monster. Nah, Ibu Choi akhirnya mengetahui markas mereka yang dipenuhi dengan mayat-mayat manusia. Dari simbol-simbol yang dia temukan, Ibu Choi tahu kalau para parasit itu telah membentuk aliansi yang berusaha untuk menghancurkan umat manusia sekaligus menguasai dunia.
그게 무슨 의미일까요? 놈들이 조직을 만들었어. Sementara itu, Kang Wu yang merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya, diam-diam mengikuti kakaknya yang hendak pergi keluar setelah mendapat telepon dari seseorang. Sedangkan Suin yang hendak pulang lagi-lagi merasakan dengungan suara di telinganya karena ternyata pria paruh baya itu sudah ada di ujung jalan menunggunya. Tak hanya oleh si pria, Suin juga dihadang oleh Kyung Hee yang sudah calling dengan pria itu untuk menangkap Suin. Membuat Suin akhirnya terpojok. 인간 흉내를 잘 내는데. 동족이 맞나? Pertanyaan itu membuat Suin tidak mengerti hingga akhirnya si pria paruh baya dan Kyung Hee memperlihatkan wajah monster mereka masing-masing. Membuat Kang Wu yang mengintip dari belakang merasa kaget. Tak percaya kalau kakaknya ternyata seekor monster parasit. Suin sendiri akhirnya memperlihatkan wujud aslinya menghadang serangan itu. Setelah tahu kalau Suin adalah monster parasit juga, mereka pun memberikan sebuah selebaran tapi bukan untuk kredit motor, melainkan mengajak Suin gabung dengan organisasi mereka di gereja Sejin. Setelah mereka berdua pergi, Kang Wu juga akan pergi, tapi alhasil, Suin pun mengancam Kang Wu yang telah mengetahui statusnya itu, sambil memberitahukan sesuatu dengan syarat Kang Wu harus membantunya. 네 누나가 아까 그 동족이라는 너는 내가 하라는 대로 하지 않으면 내가 반드시 널 찾아내 죽인다. Singkatnya, saat Suin tersadar dari monster parasitnya, si Kang Wu ternyata sudah menunggunya dari tadi, menyampaikan pesan permintaan dari monster parasit itu. Menceritakan kalau dulu saat parasit memasuki tubuh Suin, seharusnya parasitnya itu memakan seluruh otak Suin, tapi karena Suin memiliki terlalu banyak luka akibat tikaman, parasitnya pun akhirnya hanya sibuk menyembuhkan luka Suin saja. Sehingga tak bisa memakan otaknya. Namun mutasi itu terus berkanjut, jadi terpaksa si parasit membagi nyawanya dan menyatu bersama tubuh Suin. Sehingga Suin tidak menjadi monster parasit sepenuhnya dan bisa dibilang mereka menjadi simbiosis mutualisme. Atau sederhananya, Suin adalah jenis parian. Tak hanya itu, Kang Wu juga memberitahu kalau Suin merasakan dengungan pada telinganya, itu artinya monster sesamanya berada di dekat dirinya. Dan sebisa mungkin, Suin jangan sekali-kali mendekati mereka. Setelah pulang ke kamarnya, Suin yang masih tak percaya dengan penjelasan Kang Wu tadi tentang adanya makhluk lain di dalam dirinya, menuliskan kegelisahannya itu pada sebuah buku. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11:25, tapi ketika sadar, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Tak sadar kalau dia sudah melewati 5 menit. Artinya, dalam 5 menit itu ada makhluk lain yang meminjam tubuhnya. Apalagi ketika melihat tulisannya di buku itu, ternyata ada balasan di bawahnya. Yang menegaskan bahwa semua yang dikatakan Kang Wu tadi benar adanya. Karena masih penasaran, Suin pun menulis kembali pertanyaannya, siapa dan dari mana monster yang berada di dalam tubuhnya itu berasal. Besoknya, Suin langsung kaget karena monster parasit yang ada di tubuhnya memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan Suin semalam. Di tempat lain, satuan investigasi rahasia yang dinamai The Grey ini mengadakan sebuah pertemuan dengan kepolisian satuan khusus, termasuk detektif Chulmin juga diundang ke pertemuan itu. Di mana sebelum masuk, mereka harus melakukan serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu, lalu boleh masuk bila dinyatakan sehat. Ibu Choi menjelaskan saat konser dangdutan sebulan lalu merupakan awal mula mengapa dia membentuk satuan The Grey ini. Karena di konser tersebut banyak orang terbunuh tanpa motif yang jelas.
Dan mereka menemukan satu video yang membuktikan kalau pelakunya adalah seekor monster yang disebut parasit. Sambil memperlihatkan contoh monster parasit yang sudah jadi bangkai. Penyebabnya adalah sebulan lalu larva parasit bermunculan di Korea bahkan di dunia. Belum diketahui dari mana asalnya, yang jelas larva tersebut memasuki tubuh manusia melewati telinga, hidung, liang podol, lalu memakan otak sebelum tubuh manusia itu menjadi miliknya. Ciri-ciri dari monster parasit itu biasanya mereka bisa mengubah bentuk kepalanya, bahkan bisa menjadi sebuah senjata tajam, setajam silet. Dan jika parasit telah bersinkronisasi dengan manusia, kemudian mengambil otak manusia sepenuhnya, maka manusia tersebut tidak bisa disebut manusia lagi, melainkan wadah parasit sebagai sumber makanan bagi parasit itu sendiri. Karena seekor parasit tanpa tubuh manusia, mereka akan mengering lalu mati. Jadi untuk membunuh si parasit, mereka harus mengeluarkan banyak darah atau cukup serang saja tepat di bagian jantungnya. Ibu Choi juga memberitahu cara mudah untuk mengetahui apakah manusia yang kita temui adalah parasit atau bukan. Yaitu dengan cara mencabut rambut mereka, karena parasit ini bersel tunggal, jadi jika memotong sedikit organ yang diambil, maka si parasit tidak bisa kembali ke inangnya sehingga akan mengering lalu mati. Tak cukup sampai di situ, Ibu Choi juga memperlihatkan contoh parasit yang masih hidup, yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Sengaja dipakaikan helm, bukan takut ditilang, karena selain mencegah si monster berubah ke mode jahat, helm itu juga mengandung zat bekok kimia yang dibenci oleh parasit tersebut. Ibu Choi menggunakan suaminya sendiri untuk memancing parasit lain, karena semua parasit menggunakan gelombang otak untuk mendeteksi parasit lainnya. Makanya Ibu Choi menamai parasit suaminya dengan sebutan anjing pemburu. Aduh, anjing tersopan. Sementara Suin yang membaca penjelasan di bukunya akhirnya mengerti mengenai sosok yang berada di dalam tubuhnya itu sama persis dengan yang dikatakan oleh Kang Woo. Berbeda dengan parasit lain, karena gagal mengambil otak Suin sepenuhnya, parasit yang ada di tubuh Suin hanya akan mengambil alih otaknya saat Suin dalam bahaya saja. Dan itu pun hanya bisa bertahan selama 15 menit saja dalam satu hari. Dan karena parasit Suin termasuk paria, maka jangan sampai diketahui oleh parasit lain karena mereka bisa membunuhnya. Membuat Suin hanya bisa menangis setelah dirinya dipoligami oleh tubuhnya sendiri. Sebagai langkah awal mencari keberadaan Jin He, Kang Woo mendatangi kampung halamannya serta memperbaiki ponsel Jin He untuk mencari tahu jejak kontak yang dihubungi Jin He terakhir kali sebelum dia menghilang. Tak hanya itu, Kang Woo juga berniat membeli motor bekas di showroom milik Mang Kohar untuk mempermudah dalam pencariannya. Koploknya, Mang Kohar ternyata bekerja sama dengan anak-anak geng Cioli yang tengah mencari-cari Kang Woo, di mana Mang Kohar memberitahukan keberadaan Kang Woo di sana. Karena musuh terus datang semakin banyak, dia pun langsung melarikan diri sehingga kejar-kejaran pun terjadi di jalanan. Merasa kalau dirinya sudah tidak aman lagi meski di kampung halamannya sendiri, Kang Woo pun menghubungi teman sesama gengnya bernama Umin dan berniat ketemuan nanti malam di pom mini dekat hutan. Karena katanya si Umin siap membantu Kang Woo atas perintah Jongdo, sang pimpinan gengnya.
Di tempat lain, seorang detektif bernama Won-sik membawa berkas catatan investigasi untuk diserahkan kepada Ibu Choi. Mengaku kalau di dunia ini hanya ada 2 orang yang dia idolakan, yang pertama almarhum Susana, dan yang kedua adalah Ibu Choi. Entah apa maksudnya dia berkata seperti itu, yang jelas berkas yang diserahkan Won-sik itu akan membuat keberadaan Su-in dalam bahaya. Di sisi lain, Chul-min yang khawatir dengan keadaan Su-in menemuinya saat jam istirahat, tak lupa mencabut sehelai rambut Su-in, memastikan kalau Su-in bukanlah salah satu makhluk parasit. Menurut tes rambut, Su-in terbukti bukan salah satu dari mereka, namun anehnya, lagi-lagi telinga Su-in berdengung saat seorang pria aneh berjalan di luar sambil menatapnya, membuat kepala Su-in kesakitan. Chul-min berniat memberikan Su-in paramek, tapi Su-in berkata kalau dia baik-baik saja. Dengan begitu, Chul-min pun meninggalkan Su-in, tapi sebelum pergi, Chul-min memberikan sebuah gantungan kunci sebagai hadiah. Singkatnya, saat ba'da maghrib, Kang-woo mendatangi sebuah gereja terpencil yang berlokasi di dalam hutan. Sementara Su-in yang baru pulang kerja dicegat oleh Kyung-hee dan pria paruh baya kemarin, memintanya agar ikut bersama mereka mengikuti acara perkumpulan itu. Mengancam akan membuat keributan jika Su-in menolak ajakan mereka. Dengan sangat terpaksa, Su-in pun akhirnya ikut. 목사에게 인간의 표정을 잘 흉내내는 동족이 그래서 데려가는 거다. Kang-woo yang mengintai tempat itu dari kejauhan merasa kesal melihat Su-in ikut bersama mereka. Padahal sudah diperingatkan untuk tidak mendekati mereka. Karena penasaran dengan gudang yang ada di sebelah kanan, Kang-woo pun terdorong untuk memasuki gudang tersebut. Sedangkan di dalam gereja, seorang pendeta yang menjadi pimpinan paguyuban itu menghimbau kepada para jamaahnya agar berhati-hati karena para polisi kini membentuk sebuah tim khusus yang diketuai oleh Ibu Choi untuk menangkap para monster parasit. Apalagi mereka sudah mempunyai anjing pemburu yang berasal dari kaum mereka sendiri. 우리 동족은 그 여자에게 인간의 뇌를 빼앗아라. 그 단순한 명령, 본능만 가지고 탄생했습니다. 인간은 우리에 대한 연구를 하고 우리들에 대한 연구를 빠르게 진행했습니다. Kembali ke si Kang-woo yang sangat terkejut karena ternyata gudang itu adalah tempat penyimpanan mayat-mayat manusia yang kelak akan dibalado sebagai suplai makanan para monster parasit. Sialnya, salah satu monster penjaga yang curiga malah masuk ke dalam gudang sehingga membuat Kang-woo harus main petak umpet. Tapi justru karena itulah Kang-woo akhirnya menemukan fakta bahwa adiknya telah meninggal. Kang-woo yang murka sontak menyerang monster penjaga itu dari belakang. Keributan itu memancing para parasit lain bergegas keluar untuk mendatangi gudang tersebut. Hanya saja tanpa sadar Su-in telah menjatuhkan gantungan kunci pemberian Chul-min di tempat itu. Kang-woo yang mengetahui kalau para manusia parasit itu menuju ke tempatnya segera melarikan diri. Sialnya, dia malah bertemu dengan geng Cheoli, membuat Kang-woo panik, berusaha memperingatkan mereka agar segera pergi. Masalahnya, anak-anak geng Cheoli malah menghiraukan peringatannya itu, mengira kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ini akan demo sembako. Masalahnya, salah satu manusia parasit itu mengejar Kang-woo lewat udara, membuat mereka harus cepat-cepat kabur. Di perjalanan, Kang-woo bertanya mengapa geng Cheoli bisa tahu keberadaan Kang-woo di hutan itu, seolah-olah ada orang yang memberitahukannya. Lalu setelah itu,
Ternyata si Umin sendirilah yang mengkhianati Kang Wu. Di saat genting seperti ini, manusia parasit yang kagak ngotak ini malah ikut numpang di mobil mereka. Sehingga parasit yang ada di dalam tubuh Su In pun keluar. Kang Wu yang sadar kalau dirinya akan segera jatuh, mencoba membangunkan si Umin yang tak sadarkan diri akibat terluka parah. Sedangkan si Umin yang tahu kalau dirinya akan mati, langsung jujur minta hampura alias minta maaf jika sebenarnya Jongdo memerintahkan dirinya untuk membunuh Kang Wu atas permintaan geng Cheoli. Jadi bisa dibilang tewasnya Kang Wu merupakan syarat perdamaian antara dua geng tersebut. Mirisnya, Jongdo, ketua geng Mang Nani, menyetujui persyaratan itu, toh Kang Wu dianggap anggota yang paling lemah di antara semua anggotanya. 넌 우리에게 위협이다. 이미 늦었지만 Lanjut, Kang Wu kini berusaha menyelamatkan dirinya agar tidak jatuh ke jurang. Hingga akhirnya 생존에 도움이 안 되는 동거인이구나. besoknya Ibu Choi memeriksa berkas yang diberikan Won-si kemarin, melihat hasil investigasi percobaan pembunuhan karyawan swalayan sebulan yang lalu, di mana yang menjadi korbannya adalah Su In yang malah selamat dari pembunuhan itu. Dengan begitu, Ibu Choi pun yakin kalau Su In adalah salah satu parasit. Nah, sebelum lanjut, kita diperlihatkan terlebih dahulu bagaimana awal mula suami Ibu Choi menjadi makhluk parasit. Jadi waktu itu, saat bergegas pulang setelah belanja bulanan di supermarket, Ibu Choi yang lupa mengambil hadiah sendok tembok di kasir, dia pun kembali masuk ke dalam. Tak sadar kalau makhluk itu ada di atas mobil mereka, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu, suami Ibu Choi yang sudah tersinkronisasi dengan parasit itu malah masuk ke dalam supermarket sehingga membuat kegaduhan di dalam. Bahkan Ibu Choi pun harus kehilangan sebelah daun telinganya. Beruntung, Ibu Choi dapat melumpuhkan monster suaminya itu menggunakan cairan minyak zaitun yang ada di sana. Bahkan mengurungnya di sebuah ruangan. Hingga saat ini, Ibu Choi tak bisa melupakan kejadian ketika dia harus kehilangan suami yang sangat dia cintai. Singkatnya, setelah kejadian semalam, Kang Wu dan Su In menginap di sebuah kontrakan. Mereka pun membahas langkah berikutnya dalam menangani monster parasit itu, yang telah merenggut nyawa saudara Kang Wu, yaitu Kyung Hee dan Jin Hee. Dengan begitu, Kang Wu menyarankan untuk melaporkan saja gereja Sejin itu pada polisi, berikut gudang yang berisikan potongan mayat manusia sebagai buktinya. Berharap Su In dan Heidi menyetujui sarannya itu. Ya, jadi Heidi adalah nama yang diberikan Kang Wu pada monster parasit yang ada di dalam tubuh Su In dengan tujuan agar mempermudah ketika mereka berkomunikasi. Nah, setelah mendengar penjelasan Kang Wu, Su In menyarankan agar mereka melapor saja kepada detektif Chulmin, polisi yang sudah dia percaya. Kang Wu pun setuju segera menghubungi detektif Chulmin dengan menggunakan akun anonim. 저희 제 번호 어떻게 하셨습니까? 남천에 세진교회라고 있어요. 거기 괴물들이 막 득실득 평소에 이렇게 사람 얼굴 하고 있다가
Karena penjelasannya sangat detail, membuat Chulmin langsung mempercayainya, meskipun Chulmin sendiri tidak tahu siapa orang yang melapor itu. Saat Chulmin memberitahu Ibu Choi tentang laporan itu, Ibu Choi sebenarnya terlihat ragu, tidak begitu yakin, tapi setelah anak buahnya memperlihatkan sebuah situs web tentang gereja Sejin yang diduga menjadi markas bagi para monster, Ibu Choi langsung percaya, berjanji akan segera menurunkan tim Grey. Tapi sebelum itu, Ibu Choi menanyakan tentang Su-in yang diduga merupakan parasit juga. Jelas dong, Chulmin terkejut dari mana Ibu Choi bisa tahu tentang Su-in. Untungnya, Chulmin tidak panik, segera menjelaskan kalau dirinya pernah mencabut rambut Su-in dan hasilnya adalah negatif. Singkatnya, tim Grey dan para polisi mengintai gereja Sejin dengan menggunakan drone. Tapi setelah digerebek, tak ada satu monster pun di sana, hanya meninggalkan potongan-potongan tubuh manusia saja. Seolah-olah penggerebekan ini sudah bocor. Hanya saja, Chulmin sepertinya menemukan sesuatu. Itu adalah gantungan kunci yang pernah dia berikan kepada Su-in. Yakin kalau Su-in pernah berada di tempat ini. Sialnya, hal itu dilihat juga oleh Ibu Choi, membuat Ibu Choi jadi curiga. Saat balik ke markas, mereka pun melakukan evaluasi, di mana dari hasil penyelidikan diketahui kalau pemimpin monster itu adalah seorang pendeta bernama Yuk-Yuk, dikabarkan telah hilang beserta keluarganya secara tiba-tiba, dan dipastikan telah menjadi monster parasit juga. Nah, karena Ibu Choi yakin ada sesuatu yang disembunyikan Chulmin saat penyelidikan, Ibu Choi pun meminta agar pihak kepolisian saja yang mencari tempat persembunyian para monster itu. Detektif Won-sik tiba-tiba mengajukan diri menangani tugas ini sendirian saja. Mencurigakan emang si kampret ini, namun yang pasti kali ini dia terlihat mendatangi sebuah gudang besar. Ya, Won-sik ternyata mendatangi tempat persembunyian bagi para monster parasit itu. Bisa dipastikan kalau Won-sik lah orang yang telah membocorkan penyergapan kemarin. Jadi, kalau bahasa Spanyolnya mah si Won-sik ini adalah Tumila alias musuh dalam selimut. Entah apa yang dijanjikan si pendeta terhadap Won-sik hingga Won-sik mau bekerja sama dengan para monster ini. Bahkan sekarang dia mengemban tugas untuk membunuh anjing pemburu tim Grey. Won-sik diberi sebuah pisau yang dibuat khusus menyerupai tentakel monster, agar nantinya setelah si anjing pemburu mati, polisi akan mengira kalau itu adalah ulah monster juga, dan Won-sik tidak akan dicurigai. Di lain sisi, Chulmin menghubungi Su-in memintanya untuk bertemu. Dan saat Chulmin pergi, Ibu Choi tak sengaja melihatnya, sehingga Ibu Choi pun mengikuti Chulmin dari belakang. 갑자기 출동한다고? 나 합류할 테니까 주소 좀 찍어줘. Di suatu taman bermain terbengkalai, Chulmin pun menemui Su-in yang ditemani Kang Woo. Chulmin menanyakan soal gantungan kunci yang pernah dia berikan. Su-in menjawab bahwa itu sudah hilang. Chulmin pun memperlihatkan gantungan kunci itu pada Su-in, membuat Su-in tak bisa berkelit lagi. Masalahnya, Su-in tak bisa menjelaskan pada Chulmin yang sebenarnya kalau dia adalah monster parasit juga. Dengan begitu, Chulmin mengira kalau Kang Woo adalah orang jahat, menyangka kepanikan Su-in itu diakibatkan tekanan dari si Kang Woo. Apalagi kepala Su-in tiba-tiba merasa kesakitan kembali yang menandakan ada monster lain di sekitarnya. Ya, ternyata inilah penyebab kenapa kepala Su-in sakit. Karena Ibu Choi datang bersama anjing pemburunya. Chulmin yang sejak tadi mencurigai Kang Woo akhirnya menyerang lalu mengunci gerakannya.
Namun tiba-tiba Ibu Choi datang dengan niatan akan membunuh Suin. Sementara itu Won-sik yang baru datang segera menyuruh pasukannya untuk mengepung tempat tersebut. Sedangkan Suin yang berubah menjadi Heidi akhirnya meminta Kang-woo untuk kabur biar dia sendiri yang menangani Ibu Choi. 뭘 하려거든 서둘러라. Balik ke si Won-sik, setelah menyuruh pasukannya masuk ke dalam, dia jadi punya kesempatan untuk menghabisi si anjing pemburu. Di mana Kang-woo yang sudah berada di luar melihat momen tersebut dari kejauhan. Si anjing pemburu memang memberikan sebuah sinyal kepada Ibu Choi akan berbunyi jika dirinya dalam bahaya. Alhasil Ibu Choi yang tadinya akan menangkap Heidi akhirnya menghentikan niatnya karena melihat radar parasit suaminya berbunyi. Begitupun dengan si Heidi yang kembali ke sosok Suin sembari pingsan setelah 15 menit melawan tim Grey. Chulmin yang datang segera memeluknya, meminta pasukan The Grey agar segera menolong Suin. Berbeda dengan Ibu Choi yang sangat sedih setelah melihat anjing pemburunya telah mati. Meskipun dia tahu itu adalah monster parasit, tapi bagaimanapun juga wujudnya adalah suaminya. Kesal karena parasit suaminya telah mati, Ibu Choi berniat menjadikan Suin sebagai anjing pemburu selanjutnya menggantikan suaminya. Singkatnya, saat rapat berlangsung, Chulmin tidak setuju kalau Suin harus disiksa sampai-sampai membuat Suin koma. Padahal hasil tes ronsen sudah jelas kalau otak Suin adalah otak manusia. Tapi Ibu Choi kekeh pada pendapatnya, alasan kalau dia jelas-jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suin berubah jadi monster parasit hingga menyerangnya. Lagian, mereka juga belum tahu sepenuhnya mengenai struktur jenis monster parasit ini, jadi bisa saja ada jenis varian monster parasit yang bertipe seperti Suin. Maka dari itu, kepala polisi menyuruh untuk memindahkan Suin ke markas besar The Grey, karena di sana mereka akan meneliti Suin lebih dalam lagi. Mendengar perintah tersebut, Chulmin sebenarnya gak setuju, karena itu berarti Suin akan dibedah lalu mati. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. 본부로 불러다가 머리 열어보고 해부. 아유, 불쌍한 거. Suin sendiri yang dalam keadaan koma terus diawasi ketat oleh para penjaga secara bergiliran, di mana di alam bawah sadarnya untuk pertama kalinya dia bertemu dan berbicara langsung dengan Heidi, parasit yang ada di dalam tubuhnya. Heidi memperlihatkan kejadian saat dulu Suin melaporkan sang ayah ke polisi. Suin sih merasa tenang dan aman saat itu, tapi orang di sekitar menganggap Suin adalah monster karena telah melaporkan ayahnya sendiri, padahal Suin melakukan itu ada alasannya, yaitu ingin tetap hidup. Sedangkan Chulmin yang mencari tahu tentang profil Kang-woo akhirnya mendapat informasi kalau Kang-woo mempunyai riwayat kriminal sebanyak 2 kali, pernah ngehamilin nenek-nenek, dan juga nyuri celana dalam milik tetangga. Tak hanya itu, saat usai penyergapan kemarin, terdeteksi adanya odong-odong menuju sebuah kontrakan yang kemungkinan besar itu adalah Kang-woo. Dengan begitu, Chulmin segera bergerak mendatangi lokasi tersebut. Kang-woo sendiri saat ini sedang berada di terminal bus Cicahem
berniat kabur ke Uzbekistan. Untungnya Chulmin datang tepat waktu kemudian menangkapnya. Kang Woo memohon agar Chulmin tidak membawanya ke kantor polisi dengan alasan di sana ada monster menyerupai polisi yang kemarin telah membunuh anjing pemburunya Ibu Choi. Chulmin pastinya tidak begitu percaya, tapi dia tetap penasaran meminta Kang Woo menunjukkan polisi mana yang dimaksud. Yah, Won-sik lah polisi yang dimaksud. Chulmin meminta Kang Woo untuk merahasiakan terlebih dahulu apa-apa yang dia tahu, dan Chulmin akan berusaha mempercayainya asalkan Kang Woo menceritakan semua yang dia tahu tentang Su-in. Inilah Tumila kita alias musuh dalam selimut yang lagi-lagi membocorkan rencana kepolisian kepada Pendeta Yukju tentang akan dipindahkannya Su-in ke markas The Grey malam ini. Sehingga para monster segera bergerak merancanakan sesuatu untuk menghadang pemindahan tersebut. Balik lagi ke alam bawah sadar Su-in, kali ini Heidi memberikan sebuah gambaran yang memperlihatkan kalau Ibu Su-in sangat mencintai adik tirinya. Tapi tidak pada Su-in, bahkan menatapnya dengan rasa jijik. 똑같이 자기가 낳은 자식은 그냥 끔찍한 인간이라는 거야. 여기 다시는 오면 안 돼. Membuat Su-in sangat sedih. Seharusnya dulu Heidi membiarkan Su-in mati saja. Di tempat lain setelah Chulmin mendengar penjelasan Kang Woo, Chulmin akhirnya tahu kalau Su-in adalah parasit juga meskipun tidak menjadi monster sepenuhnya. Artinya saat ini Su-in adalah manusia seutuhnya, maka dari itu Chulmin harus segera menyelamatkan Su-in dari tim Grey. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Chulmin meminta bantuan Kang Woo. Awalnya Kang Woo menolak, namun setelah debat panjang lebar, Kang Woo akhirnya bersedia. Chulmin ingin Kang Woo masuk ke markas The Grey, menyamar jadi petugas agar dapat menyelinap masuk ke dalam ruangan tempat Su-in ditahan, lalu membebaskannya. 최대한 자연스럽게 행동하면 돼. 알았어. 잘. 너 뭐야? 너 뭐냐고. Kang Woo berhasil merotin baju petugas dan menyamar menjadi penjaga, membuat Chulmin sangat lega. Masalahnya, keberangkatan mereka ternyata dipercepat, takut terjebak macet, mengingat akan ada pawai onel-onel jika keberangkatan mereka sesuai jadwal. Sehingga Kang Woo yang belum menyelesaikan tugasnya terpaksa harus ikut dalam perjalanan mereka. Jadinya Chulmin khawatir segera mengikuti mereka bersama Won-sik dari belakang. 보고나 하고 가야지. 잘했죠? Nah, meskipun sudah diantisipasi nih, mereka tetap saja terjebak macet dan terpaksa harus berhenti. Dan setelah diperiksa apa penyebabnya, 방으로 대원들 이동합니다. 왜 안 가? 이거 뭐야? ya ternyata itu adalah para monster berniat mengincar Su-in yang kelak akan dijadikan anjing pemburu. 야, 사람들 대피시켜야 돼.
Kang Wu yang tersadar kalau kunci helm Suin berada di tangan Ibu Choi, coba mengambilnya dari saku Ibu Choi yang lagi tak sadarkan diri. Tapi ternyata Ibu Choi hanya ngeprank saja, sehingga kali ini mulai menyerang Kang Wu. Beruntung salah satu monster datang menyerang Ibu Choi, sehingga Kang Wu memanfaatkannya untuk menolong Suin. Sedangkan Suin yang masih berada di alam bawah sadarnya diingatkan Heidi tentang meskipun banyaknya orang yang menganggap Suin sebagai monster, tapi percayalah selalu ada orang yang menyayanginya. Perkataan Heidi itu membuat Suin tersadar dari komanya. Sampai pada akhirnya Kang Wu pun dapat membawa Suin pergi, disusul oleh Won-sik dan Chulmin mengikuti mereka dari belakang. Perjalanan, Kang Wu memberitahu Suin kalau pamannya kini sedang bersama orang jahat, yaitu si Won-sik, monster yang telah membunuh anjing pemburu. Jelas dong Suin khawatir takut terjadi sesuatu kepada pamannya itu. Dan entah apa yang direncanakan si Won-sik, bukannya mengikuti mobil Suin, dia malah membelokkan mobilnya ke suatu tempat. Sementara Suin yang tahu kalau Chulmin dalam bahaya, dia pun keluar dari mobil lalu mengejar mobil si Won-sik. Won-sik sendiri berniat mempertemukan Chulmin dengan pendeta Yuk-yu sambil curhat tentang gaji polisi yang hanya cukup buat makan saja. Itu pun menunya jarang ganti-ganti. Kalau gak sama kangkung, ya pasti dengan angin kacang. Jujur, makanya dia memutuskan bekerja sama dengan monster parasit, membocorkan semua rencana polisi dengan jaminan akan diberi uang besar dan akan dia pergunakan untuk kebutuhan sekolah putrinya. Untuk itu, Won-sik berniat mengajak Chulmin untuk masuk ke dalam sekte si pendeta itu. Tentu saja Chulmin menolak, segera mengeluarkan pistol lalu menembak si pendeta. Chulmin berhasil menembak jantung si pendeta, tapi masalahnya kali ini parasit yang keluar dari tubuh si pendeta tiba-tiba menyerang Chulmin. Lalu melihat itu, Suin langsung teriak histeris sehingga Heidi keluar kemudian menyerang si monster yang kini menguasai tubuh Chulmin. Beruntung Kang Wu segera datang membawa Suin menggunakan mobilnya. Nah, sebelum lanjut cerita, terlebih dahulu kita akan mundur ke belakang, tepatnya 2 minggu sebelumnya. Saat itu, Jin He baru pulang dari kerja kuli panggulnya, menelepon salah satu saudara jauhnya bernama Kisuk, menanyakan keberadaan Kang Wu. Karena sudah beberapa hari ke belakang Kang Wu tak kunjung pulang. Tapi karena Kisuk juga tidak mengetahui keberadaan Kang Wu, Kisuk menyarankan Jin He untuk mengirim pesan saja ke nomor Kang Wu. Membuat Jin He semakin cemas, ditambah lagi saat sampai rumah, Jin He mendapati anjingnya si Pulgoso terus-terusan menggonggong menghadap pintu rumah, seakan ada sesuatu yang telah terjadi. Namun tak berapa lama kakak tertuanya Kyung He muncul bersama pendeta Yuk-yu dari dalam rumah, membuat Jin He kesal karena lagi-lagi kakaknya berhubungan dengan si pendeta yang tak jelas itu. Melihat ketidaksukaan Jin He pada paguyuban organisasinya, membuat mereka berniat akan mengakhiri hidup Jin He. Mereka pun memperlihatkan wujud aslinya, sehingga dari situ Jin He mulai mengetahui kalau sebenarnya kakaknya itu adalah seekor monster parasit. Jin He yang panik segera berlari lalu bersembunyi di dalam gorong-gorong. Sialnya gorong-gorong itu ternyata buntu, sehingga Jin He malah terperangkap di sana, terkepung oleh monster parasit itu. Yakin kalau dirinya akan berakhir di tempat itu, Jin He pun segera mengirim pesan pada Kang Wu
Namun, belum juga selesai ngetik, parasit si pendeta keburu menusuk tubuh Jin He, sehingga Jin He tidak sempat memberitahu Kang Wu kalau Kyung He sudah berubah jadi siluman lalai badot. Kembali ke masa sekarang, Kang Wu terlihat menunggu Su In yang sedang berganti pakaian. Bukannya iseng-iseng ngintip, beleguknya dia malah menghubungi Kisuk, memintanya agar diperbolehkan tinggal di rumahnya untuk sementara. Kisuk pun setuju, lalu mengirimkan alamat dan kode pintu rumahnya, tak sadar kalau pesan yang berisikan alamat tersebut terlacak oleh Kyung He menggunakan komputer rumahnya. Di waktu yang sama di markas The Grey, kepala polisi yaitu si Engkos menyalahkan Ibu Choi atas insiden kaburnya si Kang Wu. Karena Ibu Choi adalah orang yang dipercaya memimpin misi pemindahan Su In. Tak hanya itu, Pak Bupati yang ikut rapat juga dengan emosinya ikut menyalahkan Ibu Choi yang tak becus menangani kasus tersebut. Apalagi tak lama akan diadakan acara tahunan, yaitu acara musik tradisional yang akan dihadiri Pak Wali Kota, kandidat terkuat dalam pencalonan presiden tahun ini. Jadi kalau acara itu kacau, takutnya elektabilitas Pak Wali Kota akan turun. Dengan begitu, kepala polisi akan memberi waktu 3 hari saja kepada Ibu Choi dalam menangani kasus parasit tersebut sebelum hari H acara tahunan dimulai. 시장님이 올해 임기 마지막이에요. 우리 시장님 임기 중 마지막 비기비에서 진장님 3일 드릴게요. 할 수 있죠? Selesai rapat, Won-sik bertanya kepada parasit Chulmin mengenai hasil ronsen Su In. Tak mengerti, padahal jelas-jelas Su In adalah seekor monster, tapi kenapa hasil di sini menyebutkan kalau dia adalah manusia? Parasit Chulmin pun menyimpulkan kalau Su In adalah jenis parian yang membagi tubuh dengan inangnya. Tapi sebelum mereka pergi, tiba-tiba Chulmin dihubungi Kyung He yang melapor kalau dirinya sudah mengetahui tempat Kang Wu dan Su In berada. Dengan begitu, Chulmin memerintahkan Kyung He segera bergerak untuk membunuh Su In. Di tempat berbeda, mereka akhirnya tiba di rumah Kisuk. Kang Wu mulai mengutarakan rencana pelariannya, lalu bersembunyi hingga masalah ini selesai. Tapi Su In menolak rencana tersebut. Dia lebih memilih menemui Ibu Choi lalu melakukan negosiasi ketimbang terus-terusan melarikan diri. Membuat Kang Wu keheranan tak habis fikri dengan apa yang Su In inginkan. Kembali ke markas The Grey yang lagi-lagi sibuk mencari info keberadaan markas para monster-monster parasit itu. Tiba-tiba Won-sik dan Chulmin muncul memberi informasi tentang adanya sebuah gudang yang diduga dijadikan markas oleh para monster itu. Lengkap dengan bukti sebuah logo organisasi yang terpampang di depan pintu gudang. Ibu Choi pun akhirnya percaya dan akan melakukan penggerebegan saat waktu sahur. 이놈들 보통 놈들 아닙니다. 놈들이 왜 여길 벗어나지 않는 걸까요? 이 사태의 조속한 해결을 촉구하고 있습니다. 내일 새벽 해 뜨기 시작할 때 소탕 작전. Balik lagi ke rumah saat Kang Wu sedang tertidur, Su In sepertinya berniat kabur dari tempat itu. 각자 알아서 살자. Sedangkan Su In benar-benar menghubungi Ibu Choi mengatakan kalau Won-sik dan Chulmin adalah monster parasit. Agar lebih jelasnya, mereka pun setuju untuk melakukan pertemuan. Kembali ke rumah, Kisuk yang baru pulang mulai membicarakan tentang Jin He yang menghubunginya sekitar 2 minggu lalu menanyakan tentang Kang Wu. Kisuk pun menyarankan Jin He agar mengirim pesan saja agar suatu saat dibaca oleh Kang Wu. Kang Wu pun segera mengecek ponsel Jin He dan memang benar terdapat sebuah pesan yang belum terkirim buat dirinya. Jadi sebelum monster pendeta itu membunuhnya, Jin He sempat mengetik sebuah pesan agar Kang Wu tidak pulang dulu ke rumah. Membuat Kang Wu tersadar dengan ucapan detektif Chulmin, begitu banyak orang yang peduli dan bersedia berkorban untuk dirinya. Namun saat orang lain membutuhkan pertolongannya, dia sendiri malah menjadi seorang pengecut. 아, 씨발, 형 나가는. 야, 나 시내 좀 나갔다 오게. 차 좀 빌리자.
Di tempat berbeda, Ibu Choi dan Su-in saling bertemu, di mana Su-in menceritakan semuanya, termasuk monster parasit yang menguasai tubuh Chul-min. Ibu Choi tentu saja tidak percaya karena Chul-min dan Won-sik baru saja memberinya informasi mengenai posisi markas para monster itu. Jadi kalau mereka berdua adalah monster, kenapa mereka harus memberitahukan markas mereka sendiri? Sehingga Su-in menyimpulkan bahwa rencana penyergapan itu hanyalah jebakan saja. Ibu Choi yang masih tidak percaya memberikan penawaran pada Su-in. Jika Su-in ingin dia percaya, maka Su-in harus bersedia bekerja sama menjadi anjing pemburunya. Jelas dong Su-in menolak, segera berubah ke mode Heidi, lalu melarikan diri melompat ke bawah gedung. Di dalam mobil, Heidi atau parasitnya Su-in berpesan kepada Kang-woo agar menjaga Su-in jangan sampai dia terlibat lagi dalam masalah. Karena selama 3 jam ke depan, Heidi akan beristirahat dulu memulihkan tenaganya setelah dia terlalu banyak keluar menyelamatkan Su-in. 수인이가 선택한 생존 방식. 위험한 일에 끼어들지 않도록 해라. 나는 완전히 잠들어 있을 수밖에 없어. 알았어. 진지하게 경고한다. Beralih ke Kyung-hee yang sudah tiba di rumah Ki-suk, berniat akan menangkap Su-in. Sialnya, Ki-suk yang menduga Kyung-hee adalah manusia biasa, malah menghubungi Kang-woo, memberitahukan kalau kakaknya ada di sini. Jelas dong Kang-woo terkejut, menyuruh Ki-suk segera kabur dari sana, tapi terlambat. 금방 온대요. 잘 들어. 대충 둘러대고 빨리. 15분의 시간을 주지. 친구의 목은 잘린다. 너 하이디 말 못 들었어? 3시간 동안 아무것도 못 한대잖아. Su-in berniat akan berpura-pura menjadi Heidi dan menyerahkan dirinya ke Kyung-hee. Toh, jika nanti Su-in dibawa ke markas mereka, Su-in bisa tahu tempatnya dan Heidi yang telah selesai dari tidurnya bisa keluar untuk membantunya. Rencana itu ternyata sia-sia karena Kyung-hee bisa langsung tahu kalau di hadapannya itu adalah Su-in, bukan Heidi. 대파가 아주 미약하다. 이 경찰들이 너에 대해 검사한 걸 알고 있다. 잠들어 있으면서 네 얘기가 들리나? Beruntung Kang-woo datang melempar gas 3 kilo ke arah Kyung-hee, membuat Kyung-hee sedikit terpojok. Kyung-hee kembali berdiri, tapi Ki-suk segera mencegah, mengorbankan dirinya demi Kang-woo. Singkatnya, waktu subuh pun tiba, tim Grey dan para polisi bersiap mengadakan penyergapan ke lokasi yang diduga menjadi markas bagi para monster. Meskipun tak bisa dibohongi kalau Ibu Choi agak kepikiran dengan perkataan Su-in yang mengatakan kalau Won-sik dan Chul-min adalah monster. Untuk memastikannya, diam-diam Ibu Choi menggunting rambut Won-sik dari belakang, tapi hasilnya negatif. Karena memang Won-sik adalah manusia. Belum tahu kalau monster yang sebenarnya adalah Chul-min. Tak lama kemudian, Kang-woo dan Su-in menghubungi Ibu Choi, mengingatkan kalau penyergapan itu hanyalah jebakan. Tapi Ibu Choi tak peduli, lagian dari laporan Su-in yang mengatakan kalau Won-sik adalah monster, itu sama sekali tidak terbukti. Ibu Choi pun meminta Su-in untuk tidak mematikan ponselnya agar Su-in bisa mendengar sendiri penyergapan itu lewat ponsel. Dan percaya kalau penyergapan ini bukanlah sebuah jebakan. 저기 들어가면 죽겠지. 진입 준비는 끝났습니다.
Menariknya, monster yang ada di dalam tubuh Chulmin terlihat ikut membasmi monster-monster sesamanya. Membuat Kyung-hee yang melihat pembasmian itu merasa dihianati oleh pimpinan parasitnya. 배신감이라고 하는 건가? Kembali ke si Suin dan Kang Woo yang terheran-heran saat mendengar apa yang terjadi dari ponselnya. Tak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh parasit Chulmin. Hanya saja saat melihat baliho pencalonan presiden si wali kota, Kang Woo jadi yakin kalau monster Chulmin pasti mengincar tubuh si wali kota agar dia bisa menjadi pimpinan di organisasi manusia. Di episode terakhir ini kita akan diperlihatkan dulu awal mula mengapa Won-sik berpihak pada monster parasit. Jadi pagi itu saat Won-sik main gatrik, moodnya dibikin bete saat istrinya mengeluh masalah anaknya yang katanya ingin kursus bahasa Arab. Sedangkan gaji polisinya hanya cukup untuk beli beras dan asin tulang saja. Sudah tahu situasinya seperti itu, harusnya si Won-sik cari kerja sampingan. Jadi calo kek, copet kek, apapun itulah yang penting halal biar dapat duit lebih banyak. Kembali ke laptop, Won-sik sendiri sekarang jadi jarang pergi ke gereja disebabkan si pendetanya selalu absen. Bahkan ada rumor kalau keluarga si pendeta akhir-akhir ini tidak baik-baik saja. Sebagai polisi dan jemaat yang baik, besoknya Won-sik mendatangi rumah si pendeta untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. 목사님? 실례 좀 하겠습니다. Ya, Won-sik sangat terkejut melihat istri si pendeta tewas mengenaskan. 하나의 명령을 가지고 태어났다. 그래서 그런데 인간은 다른 종과는 다르게 제안을 하려는 나쁜 조건은 아닐 것. 인간 조직의 머리가 되고 싶다. Dari sanalah awal mula mengapa Won-sik bersedia membantu para monster tidak lain adalah demi fulus. Bahkan di masa sekarang, saat tahu kalau monster parasit pimpinannya itu akan mengambil alih kepala si wali kota yang akan menjadi capres, Won-sik pun meminta jabatan anggota dewan jika rencana mereka berhasil. Demi melancarkan tujuannya, siang itu pimpinan parasit yang berada di dalam tubuh Chulmin mengadakan jumpa pers membahas pemusnahan yang telah dilakukan pagi tadi. Yang alhamdulillahnya hampir semua monster telah dihabisi, tinggal menyisakan 2 ekor saja, yaitu parasit Kyung-hee dan Suin. Maka dari itu, Chulmin meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada polisi jika menemukan 2 buronan itu. Kang dan Suin yang menonton siaran jumpa pers tersebut tentu saja merasa terganggu. Namun tak lama setelah itu, parasit Kyung-hee tiba-tiba menelepon, meminta Suin bertemu dan mengajak kerjasama melawan parasit pimpinannya itu. 청일식물원에서 기다리겠다. Setelah jumpa pers, Ibu Choi mulai mencurigai Chulmin karena yang dia tahu dulu Chulmin sangat menjaga dan membela habis-habisan Suin setelah dicurigai sebagai parasit. Dengan begitu, Ibu Choi pun mengetesnya dengan menanyakan barang yang ditemukan Chulmin saat melakukan penggerebegan di gereja Sejin. Tentu saja Chulmin langsung terdiam, tak mengerti apa yang sebenarnya Ibu Choi tanyakan. Karena memang saat itu Chulmin masih menjadi manusia. Won-sik berusaha mengalihkan perhatian dengan segera membawa Chulmin pergi dari sana. Parasit Chulmin akhirnya berniat akan membunuh Ibu Choi karena dari gelagatnya sepertinya Ibu Choi sudah curiga kalau dirinya bukanlah manusia. Singkat cerita, mereka pun bertemu di mana parasit Kyung-hee mengungkapkan rasa sakitnya saat melihat sesamanya dibantai habis-habisan. Mirisnya, si pemimpin parasit malah berkhianat ikut membantai saudara sesamanya.
Kemungkinan inilah yang dirasakan manusia ketika saudara terdekat mereka dibunuh. Dengan begitu, Kyung Hee mengajak Heidi bekerja sama menghabisi pimpinan parasit yang berada di dalam tubuh Chul Min. Namun, lagi asik-asik ngobrol, untungnya parasit Kyung Hee memaklumi mengapa Kang-woo bertindak seperti itu. Mungkin rasa kehilangan saudaranya yang tidak bisa dimaafkan. Dengan begitu, Kang-woo pun dibiarkan hidup dan Kang-woo akhirnya ikut nimbrung obrolan mereka. Menjelaskan tujuan si pemimpin parasit yang mengincar kepala si wali kota, agar dia bisa memimpin organisasi manusia yang jauh lebih banyak populasinya. Jadi sebelum itu terjadi, mereka harus segera membunuh pemimpin parasit itu sebelum beralih ke tubuh si wali kota. Di lain sisi, tim penyidik memberikan hasil penyelidikannya kepada Ibu Choi terkait bilah luka di tubuh anjing pemburunya. Kemungkinan besar luka tersebut bukan disebabkan oleh tentakel monster, melainkan oleh sebuah senjata yang dibuat mirip dengan tentakel si monster. Karena kalau dilihat dari segi bentuk dan ukurannya sedikit berbeda. Artinya, besar kemungkinan parasit suaminya itu dibunuh oleh seseorang menggunakan senjata tersebut agar semuanya menduga kalau pelakunya adalah sesama monster parasit. Tak lama berselang, Ibu Choi mendapat laporan mengenai ditemukannya lambang organisasi parasit di gereja lain, sehingga tim Grey malam ini diperintahkan untuk menyidak lokasi gereja tersebut. Padahal malam ini adalah malam di mana acara musik tradisional tahunan itu diselenggarakan. Nah, karena tim Grey diperintahkan untuk menyidak gereja, maka pihak kepolisianlah yang akan mengamankan acara musik tahunan itu. Dan otomatis Chul Min beserta Won-sik akan ikut di pengamanan acara tersebut. Namun, yang membuat Ibu Choi curiga adalah pengirim laporan gereja itu ternyata adalah Chul Min. Belum tahu apa sebenarnya yang direncanakan Chul Min dan Won-sik. Di perjalanan, Ibu Choi tiba-tiba dihubungi Heidi, mengatakan kalau sebenarnya Won-sik adalah orang yang membunuh anjing pemburunya, dan kini parasit yang berada di tubuh Chul Min menargetkan Pak Wali Kota yang akan dijadikan inangnya. Jadi seharusnya Ibu Choi bekerja sama untuk membunuh parasit Chul Min agar rencana si parasit gagal. 우리가 실패하면 누구라도 우리 대신 성공해야 하니까. 나는 잠시 뒤에 있을 풍물 축제를 위해. 자라. Dirasa informasi itu masuk di akal, Ibu Choi pun memutuskan untuk putar arah. Singkatnya, acara tahunan pun dimulai, di mana Kang-woo tak henti-hentinya memantau wali kota, berjaga-jaga jika ada pergerakan dari musuh. Sedangkan Heidi dan Kyung Hee menunggu di dalam mobil, bersiap jika ada kode untuk penyerangan. Tak banyak basa-basi lagi, parasit yang berada di dalam tubuh Chul Min langsung memperlihatkan wujud aslinya dan hendak menyerang Pak Wali Kota. Di saat bersamaan, tim Grey tiba di lokasi acara. Hanya saja saat melihat Heidi, Ibu Choi pun malah ingin menangkapnya terlebih dahulu. 야, 시장 데리고 고모랑 들어간다. 정승! 여자는 내가 상대할 테니 넌 가라. 따라. 너도 누구도 선택은 네가 해. Nah, setelah memeriksa tenda, tim Grey memastikan kalau parasit Chul Min kini sudah mati. Tapi anehnya, mereka tak menemukan kepalanya. Itu berarti parasit itu telah kabur entah kemana.
Ya, Won-sik lah yang membawa kepala Chulmin disembunyikan di dalam jaketnya. Karena ternyata menyelamatkan Pak Wali Kota hanyalah jebakannya saja. 너무 몸이 없어 얼마 못 버틴다. 넌 싫어. 야, 너 너에겐 미안했다. Setelah Pak Wali Kota berhasil dibawa kabur oleh Kang Woo, otomatis Won-sik jadi khawatir karena pimpinan parasit itu akan mati jika belum juga menemukan inangnya. Sehingga ya, Won-sik seharusnya belajar bagaimana mudahnya pimpinan parasit mengkhianati sesamanya, apalagi kepada Won-sik yang hanya manusia biasa. Pimpinan parasit yang menggunakan tubuh Won-sik itu kini mengincar Kang Woo yang membawa Pak Wali Kota. Kang Woo memanfaatkan petasan di tempat itu untuk melawan si parasit. Untungnya Heidi keburu muncul sehingga Kang Woo akhirnya dapat mengamankan Pak Wali Kota. Sedangkan Heidi kini akan berduel 1 lawan 1 dengan parasit Won-sik. 야, 최대한 멀리 가. 우리가 아니라 연간의 편에 서기로 결정했나? 너는 너무 인간과 닮았었어. 인간도 너 같은 변종을 받아들이지. 소수의 변종을 비정상이라고 칭하면서 인간의 조직은 다수의 인간들을 그들의 머리 역할을 했던 단 한 우리가 처음 탄생하고 받은 명령. Tak berselang lama Ibu Choi datang sambil menodongkan senjata ke arah Heidi. Sehingga bersamaan dengan itu, ya, Ibu Choi tahu bahwa Won-sik adalah parasit. Itu terlihat dari pantulan kaca kalau kepalanya tidak utuh. Hanya saja Ibu Choi heran kenapa Heidi tidak menyerang meski dia menodongkan senjatanya. Heidi menjawab kalau Su-in adalah orang aneh, dia selalu percaya orang lain meskipun orang tersebut selalu melukainya. Dan Heidi sendiri ingin mencoba mengikuti jalan Su-in tersebut. Jadi meskipun Ibu Choi menodongkan senjata kepadanya, Heidi percaya kalau Ibu Choi tidak akan menembaknya. Mendengar hal itu, akhirnya Ibu Choi tersadar kalau Heidi sebenarnya adalah parasit yang tidak berbahaya. Dengan begitu, dia meminta tim Grey untuk segera membawa Su-in yang tengah tak sadarkan diri ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya Su-in terlihat kembali bekerja di swalayan, di mana pulangnya dia ditemui Kang Woo mengatakan kalau dirinya sekarang direkrut menjadi tim Grey oleh Ibu Choi. Tak hanya itu, Kang Woo juga menyampaikan sebuah surat yang telah ditulis oleh Heidi kemarin, yang isinya mengungkapkan rasa bahagia Heidi memiliki inang seperti Su-in. Dan dia tidak pernah menyesali karena tidak memiliki kepala Su-in sepenuhnya, sehingga mereka akan terus bersama. Dalam artian, Su-in tidak akan pernah sendirian lagi di dunia ini karena Heidi akan selalu bersamanya. 혼자 있지 말고 합류할 생각 있으면 연락해.
Sementara itu di markas The Grey, Ibu Choi tiba-tiba kedatangan tamu dari Jepang bernama Shinichi Izumi. Kalau dicerita Parasit versi manga, Shinichi Izumi adalah seorang siswa SMA yang memiliki parasit di tangannya. Jadi bisa dibilang Izumi adalah parasit jenis varian sama seperti Suin. Makanya saat ini Izumi memperkenalkan dirinya sebagai reporter yang tahu banyak tentang parasit. Jadi kedatangannya ke Korea adalah untuk memberitahukan lebih dalam mengenai parasit kepada tim The Grey. Dan bersamaan dengan itu, drama Parasite ini pun selesai. Dari drama ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai orang lain berdasarkan fisik dan penampilan. Contohnya tadi si Heidi, meskipun memiliki kepala yang menyeramkan, jijik, goreng patut, tapi ternyata dia memiliki hati yang baik. Beda halnya dengan si Rawun yang di awal cerita, wajahnya imut, lucu, kayak bayi babi, tapi ternyata dia seorang pembunuh. Intinya, penampilan fisik bukanlah gambaran sifat seseorang. Jadi mau dibalut dengan pakaian agamis sekalipun, kalau akhlaknya tidak mencerminkan agama, lebih baik gak usah dituruti. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Pramios.